Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga hari ini anak-anak tambah semangat ya. Setelah kemarin libur panjang, hari ini hari pertama masuk sekolah kembali ya. Setelah kemarin kita mengerjakan PH, hari ini kita bertemu kembali bersama Putri di pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar di tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Kita akan belajarnya di subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Bersama Putri masih di pelajaran PPKN. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Putri akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Anak-anak, Putri akan mengingatkan ya terlebih dahulu apa sih hak dan kewajiban itu. Kita sudah pernah ya ini ya. Yuk kita ulangi kembali. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Contoh hak adalah hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Ini anak-anak bisa melihat ya, di sini ada beberapa pakaian. Yuk kita baca. Pakaian merupakan penutup aurat. Pakaian juga untuk melindungi tubuh dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga dari gangguan serangga. Ya, jadi ya nak ya, ketika kita memakai pakaian apa ya tujuannya? Ya, yang pertama menutup aurat, jelas ya, karena memang muslim itu setiap muslim dianjurkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Selain itu, pakaian juga bisa melindungi kita dari udara dingin dan panas dan serangan serangga ya. Kita lanjutkan lagi. Hak dan kewajiban terhadap pakaian ya Nina. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap pakaian. Apa sih kewajibannya? Yang pertama, mengenakan pakaian dengan hati-hati. Yang kedua, menjaga agar tidak cepat kotor. Yang ketiga, berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggal. Keempat, mencuci pakaian yang kotor. Yang kelima, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak. Ya, ini adalah hak dan kewajiban terhadap pakaian ya nak, nanti bisa diulang kembali untuk dibaca. Kita lanjutkan lagi hak dan kewajiban terhadap pakaian. Yang tadi kita bahas kewajiban, sekarang kita bahas hak dalam berpakaian. Yang pertama, memiliki pakaian yang pantas. Pantas di sini bukan berarti mahal ya. Yang kedua, mendapatkan berbagai jenis pakaian yang nyaman tentunya ya, yang mudah menyerap keringat dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh pakaian yang layak dan rapi. Pakaian layak dan rapi juga tidak harus mahal. Keempat, mengenakan pakaian yang bersih. Ya, karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Kelima, memiliki pakaian yang nyaman. Kita lanjut lagi. Cara merawat pakaian. Ya, ini nak. Bagaimana sih cara merawat agar pakaian kita bisa tetap awet? Yang pertama, mencuci pakaian jika kotor. Yang kedua, menjemur pakaian sampai kering. Ya, biar nggak ada jamurnya ya. Menyetrika pakaian. Yang keempat, melipat dan meletakkan pakaian di lemari dengan rapi. Ya, kita lanjut lagi ya nak. Nah, tadi kita membahas tentang pakaian. Sekarang kita bahas tentang tubuh kita nih, tentang istirahat siang. Yuk kita baca ya nak. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dan jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Istirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Lanjut, tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran.
dengan tidur siang tubuh kita akan kembali segar dan bersemangat. Ya, ini anak ya, istirahat siang itu sangat penting bagi tubuh kita. Jadi anak-anak ketika sudah selesai sholat zuhur sebaiknya istirahat siang. Untuk apa? Untuk bisa menyimpan energi kembali. Nanti sore malam anak-anak bisa beraktivitas kembali. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Memiliki tubuh yang sehat. Apa yang harus kita lakukan ya agar tubuhnya sehat? Yuk, yang pertama nih anak-anak, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak selalu mahal. Makanan bergizi yang apa ya nak? Ya, yang tidak mengandung 5P. P yang pertama apa? Pengawet, pewarna, terus pengenyal, pemanis buatan, dan yang terakhir penyedap ya. Kita lanjut lagi agar tubuh sehat. Yang kedua adalah istirahat yang cukup ya. Yang ketiga rajin berolahraga. Nah, anak-anak bisa melakukannya di pagi hari ya dengan jalan kaki atau bersepeda. Lanjut yang keempat nih, yang terpenting, minum air putih yang banyak ya. Jadi ini adalah minuman yang sehat ya, tidak harus berwarna. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Ya, anak-anak lihat ini adalah makanan yang sehat ya. Sekarang apa sih aturan makan itu? Yuk kita baca bersama-sama. Yang pertama, sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Dan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Kedua, bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan dan tidak pilih-pilih makanan. Yang ketiga, ambillah yang terdekat dan makan dengan tangan kanan. Keempat, makan harus dihabiskan. Ya, ini adalah adab makan ya nak. Contoh Rasulullah ketika makan selalu berdoa terlebih dahulu, bersyukur, tidak pilih-pilih makanan, ambilnya yang terdekat dan makannya harus dihabiskan tanpa sisa. Ya, anak-anak kita lanjut lagi. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Sekarang kita lihat ya, kewajiban dan hak tentang makanan itu apa sih? Yang pertama kewajiban dulu. Yang pertama adalah bersyukur atas semua makanan yang ada. Kewajiban yang kedua, memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Keempat, mengambil makanan secukupnya. Kelima, menghabiskan makanan. Ya, ini adalah kewajiban tentang makanan. Sekarang kita lihat hak tentang makanan apa sih? Yang pertama, mendapat makanan sehat dan bersih. Yang kedua, makan makanan yang sudah disediakan. Keempat, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Keempat, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Kelima, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Ya, ini ya anak-anak makanan, hak dan kewajiban yang harus kita penuhi ya. Jadi anak-anak nanti bisa mengamalkan, atau nanti di sekolahan anak-anak bisa, oh kalau misalnya ada catering adabnya harus gimana sih ya, makannya harus dihabiskan, tidak mencela makanan dan lain-lain. Kita lanjut lagi anak-anak. Di sini kita lihat ada gambar rumah ya. Rumah adalah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah ya. Ini ya nak. Alhamdulillah ya, anak-anak di sini banyak ya yang sudah punya rumah ya. Meskipun rumah orang tua ya, rumah adalah tempat untuk melindungi kita dari bahaya. Dan rumah juga merupakan tempat berkumpulnya keluarga. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal. Ya, anak-anak kita bisa lihat ya kewajibannya apa saja sih yang berkaitan dengan tempat tinggal. Yang pertama bersyukur memiliki tempat tinggal. Ya, kita harus bersyukur memiliki rumah. Apapun bentuknya harus disyukuri. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ya, biar terhindar dari penyakit, rumahnya biar bersih dan rapi. Ketiga, menjaga keamanan tempat tinggal. Misal kalau bepergian harus dikunci. Lanjut, hak tentang
tempat tinggal. Yang pertama, mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Yang kedua, menggunakan fasilitas sebaik mungkin. Ketiga, mendapat tempat tinggal yang aman dan nyaman. Itu adalah hak dan kewajiban tempat tinggal ya nak. Sekarang kita beralih ke bermain. Bermain juga merupakan hak semua anak nih. Nah, Udin sama kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kelereng tempat menyimpan kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Kewajiban ketika selesai bermain adalah merapikan mainan dan yang berserakan. Nah, ini anak-anak Udin dan kakaknya bermain kelereng nih. Kalau bermain adalah hak semua anak ya, dan merapikan mainan setelah selesai dimainkan itu adalah kewajiban bagi semuanya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar banyak hal ya. Sebelum Putri tutup, tadi kita belajarnya apa saja? Ya, tadi kita belajarnya tentang hak dan kewajiban. Ada apa saja? Hak kewajiban di rumah yang berkaitan dengan apa tadi? Pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan yang terakhir tempat tinggal. Kurang lebihnya Putri minta maaf. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.